Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problema masyarakat multikultural terkait dengan prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Ini kita bahas sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022 terkait dengan Pretest PPG. Nanti sebelum kita ke soal yang perlu kita lakukan adalah kita bedah dulu kisi-kisinya, kemudian kita bahas mengenai kisi-kisi baru kita ke soal. Baik, sekarang kita ke kisi-kisi. Di sini di kisi-kisi diterangkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural. Nah, nanti akan diberikan sebuah informasi peserta didik dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultural, yaitu prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Nanti soalnya adalah kita akan menentukan mana yang termasuk prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai hal-hal tadi. Yang pertama adalah prasangka atau prejudice. Adalah sebuah sikap biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Sementara itu, diskriminasi adalah wujud dari prasangka itu dalam tingkah laku atau aksi negatif terhadap kelompok yang menjadi sasaran prasangka. Penyebab pendorong munculnya prasangka yang pertama adalah untuk meningkatkan citra diri, konsep diri, harga diri. Prasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri mereka. Ketika individu dengan sebuah prasangka memandang rendah sebuah kelompok, hal ini membuat mereka yakin akan harga diri mereka sendiri. Yang kedua, menghemat usaha kognitif. Ketika stereotip terbentuk, kita tidak perlu melakukan proses berpikir yang hati-hati dan sistematis. Karena kita sudah tahu seperti apa anggota kelompok ini. Nah, jadi inti dari prasangka ini adalah anggapan kita yang negatif terhadap kelompok anggota lain. Itu yang dimaksud dengan prasangka. Berikutnya kita bahas tentang stereotip adalah persepsi terhadap seseorang, budaya dan sifat khas dalam masyarakat berdasarkan prasangka subjektif yang belum tentu tepat. Artinya, prasangka kita itu berdasarkan apa yang di dalam pikiran kita. Kita tidak ada konfirmasi, kita tidak melihat yang sebenarnya terhadap budaya tersebut. Hanya berdasarkan pemikiran kita, tanpa kita tanya orang yang bersangkutan atau budaya yang bersangkutan. Stereotip dapat bersifat positif ataupun negatif. Stereotip yang terdapat dalam masyarakat cenderung bersifat negatif sehingga menyebabkan diskriminasi sosial. Nah, karena kita menganggap bahwa penilaian atau prasangka subjektif kita, nah itulah yang membuat kita akan lebih cenderung mendiskriminasikan kelompok tertentu, budaya tertentu, atau seseorang. Itu untuk stereotip. Sekarang kita akan bahas tentang diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial merupakan sikap membeda-bedakan golongan sosial satu dengan yang lainnya. Diskriminasi sosial dapat terjadi karena sikap membeda-bedakan terhadap ras, agama, suku, bangsa, etnik, golongan, kelas sosial, jenis kelamin, dan kondisi fisik tubuh. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi diskriminasi itu hanya membeda-bedakan golongan sosial satu dengan yang lainnya. Berikutnya etnosentrisme. Etnosentrisme itu dapat diartikan sebagai paham yang memandang masyarakat dan budaya milik sendiri lebih baik daripada masyarakat budaya lain.
Etnosentrisme dapat menghambat hubungan antara antar suku, bangsa, proses asimilasi dan integrasi. Artinya, etnosentrisme itu hanya menganggap bahwa diri kitalah yang paling baik, sedangkan yang lainnya itu rendah, yang lainnya itu di bawah kita. Kitalah yang paling baik. Itu artinya etnosentrisme. Berikutnya rasisme. Rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, atau SARA, golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. Rasisme dijelaskan juga secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras. Jadi karena identitas ras, kita memusuhi kelompok tertentu. Pramudia Anantatur menyatakan rasisme atau rasialisme ialah pemahaman yang menolak suatu golongan masyarakat yang berdasarkan perbedaan ras. Jadi rasisme itu hanya menolak, ya. Rasisme itu menolak golongan lain terkait dengan ras. Dia jelas-jelas menolak, menutup diri terhadap golongan lain. Itu yang dinamakan rasisme. Dengan tadi, etnosentrisme adalah menganggap dirilah yang paling baik, sedangkan diskriminasi merupakan hanya membeda-bedakan sosial atau golongan lain. Oke, sekarang kita akan pelajari soal-soal yang terkait dengan 5 hal tadi. Soal yang pertama adalah sebuah perusahaan atau organisasi sosial yang dipimpin oleh seseorang dari suku bangsa tertentu cenderung menempatkan orang-orang yang berasal dari suku yang sama dengannya. Sikap yang tergambar sesuai contoh tersebut adalah, nah berarti kalau dia merupakan seorang pemimpin kemudian dia hanya mengangkat orang-orang yang sama asal sukunya, maka itu termasuk ke dalam apakah? Ini merupakan sikap dari dia mengunggulkan diri pribadi, mengunggulkan sukunya sendiri, maka sikap ini sesuai dengan apakah primordialisme, apakah rasisme, apakah etnosentrisme, apakah politik aliran atau konsolidasi. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu etnosentrisme. Dapat diartikan sebagai paham yang memandang masyarakat dan budaya milik sendiri lebih baik daripada masyarakat atau budaya lain. Berikutnya, soal yang kedua, tingkat kecenderungan sikap primordialisme dalam masyarakat majemuk adalah apakah A. Sangat sedikit, B. Hampir pasti, C. Tidak pernah, D. Sangat jarang, E. Sudah pasti. Nah, kalau kecenderungan sikap primordialisme pada masyarakat yang majemuk adalah itu pasti. Ya, jadi primordialisme itu, jadi jawaban di sini yang E yang benar ya. Primordialisme adalah paham yang memandang daerah asalnya lebih baik dari daerah lain. Nah, itu kecenderungan pada masyarakat yang majemuk. Berikutnya, bentuk konflik yang terjadi di Afrika Selatan yang melibatkan warna kulit putih dan kulit hitam adalah apakah ras, B. Masyarakat, C. Golongan, D. Politik, E. Internasional. Nah, ini kata kuncinya adalah warga kulit putih dan kulit hitam. Konflik antara kulit putih dan kulit hitam. Jadi yang kulit putih menutup diri terhadap kulit hitam juga menutup diri terhadap kulit putih. Jadi itulah yang menyebabkan konflik tersebut. Nah, ini merupakan konflik yang terkait dengan ras, ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Karena warna kulit itu merupakan ciri-ciri fisik. Soal berikutnya, salah satu fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa yaitu untuk apakah fungsi etnosentrisme? Apakah menggabungkan dua kebudayaan? Apakah mempertahankan kebudayaan sendiri, membentuk kebudayaan modern, atau mempertahankan kebudayaan nasional?
Nah, yang dimaksud dengan etnosentrisme tadi merupakan menganggap bahwa budaya kita yang paling terbaik, diri kitalah yang terbaik, sedangkan yang lain itu rendah. Maka fungsi positif atau dampak positif dari sikap ini adalah apakah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang B, yaitu mempertahankan budaya sendiri. Karena etnosentrisme dapat diartikan sebagai paham yang memandang masyarakat dan budaya milik sendiri lebih baik daripada masyarakat. Nah, karena paham tersebut, akhirnya dia akan mempertahankan budayanya sendiri, akan menjaga baik budayanya sendiri. Soal berikutnya, berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi ditunjukkan oleh, tadi diskriminasi itu apa? Oke, membeda-bedakan kelompok lain berdasarkan kelompok dan golongannya. Apakah yang satu, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan? Ataukah yang dua, adanya ketidakadilan di lingkungan masyarakat? Ataukah ketiga, adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah? Apakah kurangnya hubungan sosial antara individu satu dengan lainnya di lingkungan masyarakat? Ataukah ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi? Jawaban yang benar yaitu yang E, 3, 4, dan 5. Sangat jelas ya bahwa diskriminasi itu membeda-bedakan berdasarkan pengelompokan sosial. Oke, berikutnya, diskriminasi adalah sikap atau tindakan membeda-bedakan. Diskriminasi merupakan salah satu contoh bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun bentuk diskriminasi di masyarakat yang menimbulkan ketimpangan sosial dapat berupa apakah gender, umur, pekerjaan, tempat tinggal, atau kedudukan seseorang di masyarakat. Jawaban yang benar yaitu yang A, yaitu membeda-bedakan gender. Tapi pada saat ini, kalau dulu itu ketimpangan terkait dengan gender itu sangat jelas terjadi bahwa orang-orang dulu misalkan pada zaman Belanda, wanita itu tidak dikasih sekolah, tetapi diperjuangkan oleh seorang Kartini, maka wanita-wanita ini tidak didapatkan diskriminasi gender. Mereka mendapatkan hak mereka untuk sekolah, belajar, dan mendapatkan ilmu. Berikutnya, apabila ada dua kelompok saling berkonflik, maka apa? Apakah terjadinya dinamika sosial yang mengarah pada perpecahan kelompok? Apakah semangat membela kepentingan kelompok makin berkobar? Sebaiknya diadakan kerjasama untuk membedakan tegangan. Setiap kelompok menilai kelompok lawannya berdasarkan stereotip. Semua stereotip yang melekat pada kedua kelompok tersebut menjadi kabur. Nah, kalau ada konflik berarti di situ ada pandangan-pandangan yang negatif terhadap kelompok tertentu. Nah, akibat dari pandangan-pandangan negatif ini, maka itu akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, pandangan negatif itu termasukkah yang mana? Yaitu yang D. Apabila dua kelompok saling berkonflik, maka setiap kelompok akan memiliki stereotip terhadap kelompok lawan. Stereotip merupakan persepsi terhadap seseorang, budaya, dan sifat khas dalam masyarakat berdasarkan prasangka subjektif yang belum tentu tepat. Nah, karena hal itu terjadilah konflik. Baik, itu saja merupakan pembahasan mengenai kisi-kisi soal di video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan jangan lupa selalu tetap belajar, berusaha apapun Bapak Ibu harus tetap mencari referensi lain agar nanti Bapak Ibu matang dalam menjawab soal-soal pretest PPG dan Bapak Ibu cukup membahas atau belajar tentang kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemdikbud. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload kisi-kisinya, silahkan bisa di-download di ppg.kemdikbud.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.